Bismillah. Bismillah Afantat. Keren panggilannya, Afantat. Mohon solusi agar bisa istiqomah sebelum terlambat. Karena fitnah dunia, sulitnya usaha, nyari maisha, sulitnya nyari bini. Ya, yang pertama kita itu harus berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau harus tahu bahwasanya Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah itu Al-Hakim. Pembagian tadi urusan maisha dalam kehidupan dunia ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat engkau bersyukur atau bersabar. Jangan sampai orang ketika dikasih ujian kemudian dia terburu-buru untuk cepat kaya, terburu-buru untuk cari bini, dia menempuh jalan-jalan yang tidak sahih. Apa yang harus engkau lakukan? Jangan bergantung kepada siapapun kecuali kepada Allah Azza wa Jalla. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Bertawakkallah engkau kepada yang maha hidup dan tidak mati. Serahkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebagian kita bergantung kepada orang tuanya, bergantung kepada saudaranya, bergantung kepada pekerjaannya, bergantung kepada warisannya, bergantung kepada rumah yang dia miliki, bergantung sama Allah Azza wa Jalla. Jadi benar-benar berlepas diri, yakin bahwa kalau seluruh penduduk Madiun bersatu padu untuk kasih pekerjaan kepada dia, nggak akan bisa. Masa tidak bisa, Ustaz? Tidak bisa. Walaupun umpamanya bapak wali kota nggak bisa, bapak presiden nggak bisa, Amerika mau siapa saja. Hanya Allah yang bisa memberikan. Itu harus tumbuhkan di hati. Jadi kadang-kala kita itu ngomongnya tawakal, tapi hatinya enggak. Karena tawakal ini bukan amalan lisan. Bergantunglah antum kepada Allah. Ketika ada ketergantungan kepada makhluknya, antum istighfar, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fiik. Ustaz, izin bertanya. Kalau ada orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, kemudian tobat, lalu terjatuh dalam maksiat lagi, bagaimana caranya istiqomah agar tidak maksiat lagi? Yang pertama jamaah, ketika antum terjebak dalam dosa, segera bertobat. Jangan ditunda. Karena setan akan membisikkan kepada manusia untuk menunda tobat. Nanti aja, gampang tobatnya. Antum sekalian aja tobatnya. Kayak orang mau belanja jamaah ya, di toko itu. Kan kalau belanja, antum mau belanja 10 barang. Masa antum bawa satu, bawa ke kasir ya. Kemudian ambil lagi satu, kan enggak. Setan ini bisikin gitu aja. Antum kan masih punya niat dosa yang lainnya. Udah nunggu aja. Kalau sudah beres semuanya, nggak ada beresnya orang berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'. Maka segera antum berbuat dosa hari ini pula antum bertobat. Loh, gimana kalau besok ana dosa lagi? Besok belum tentu antum hidup. Besok belum tentu antum hidup. Yang jelas antum niat untuk tidak mengulangi, antum menyesali dan meninggalkan perbuatan dosa. Kalau ada hubungan sama manusia, antum minta maaf. Kalau besok anak berbuat dosa lagi, tobat lagi. Besoknya berbuat dosa lagi, tobat lagi. Sampai kapan? Sampai mati. Iblis itu jemaah, dia berjanji kepada Allah, la ughwiyannahum ajma'in. Aku benar-benar akan menyesatkan manusia semuanya. Tapi apa kata dia? Ahlaktu bani Adam bil ma'si bil dzunub. Aku binasakan manusia dengan dosa-dosa. Bagaimana dia berbuat dosa? Wa ahlakuni bil istighfar. Tapi manusia menghancurkan aku dengan istighfar. Maka jangan berhenti bertobat. Kemudian perbanyak amal soleh. Hindarin tempat-tempat antum melakukan dosa. Kita ini udah tahu. Kayaknya anak kalau ke sana dosa meneng. Jangan.
Ada cerita emak-emak yang makan di restoran, mereka kumpul lalu mereka ngomong, yang ngerasani wong bayar. Itu tidak ada yang ngerasain, ngomong tidak ada, makan semua. Karena kalau ngomong biasanya ngerasani orang. Juga ada cerita, ada 3 orang yang bakhil nih jamaah, berenang. Mereka ngomong, yang mentas dhisik naktir. Sampai sekarang tidak mentas. Jadi kadang-kadang kita memang harus maksa diri kita jemaah, supaya berhenti berbuat dosa. Maka tadi ketika antum tahu di tempat itu antum berbuat dosa, hindari. Sampai ada seorang istri yang suaminya mengakuin dia berbuat dosa, naudzubillah, dia berzina, dan dia ingin bertobat. Istrinya mengatakan, "Mas, kalau engkau mau bertobat, berhenti dari kerjaan ini. Karena engkau kalau tetap di situ, engkau sudah tobat, hawanya itu panas. Di situ banyak godaan. Maka untuk benar-benar bertobat itu kadang-kala perlu hijrah. Ingat yang membunuh 100 orang? 99 plus 1. Apa kata orang alim itu? Enggak ada yang menghalangimu dari tobat. Tapi engkau itu tinggal di kampung yang jahat. Kalau balik di situ, balik lagi berbuat dosa. Apa nasihatnya? Engkau tinggalkan kampung, berangkatlah ke kampung fulan, di situ banyak orang-orang soleh. Jadi terkadang supaya kita berhenti berbuat dosa itu kita harus pindah lah. Makanya kadang-kala orang tua itu kalau anaknya narkoba ini dan itu biasanya dipindah, dibawa ke kota lain dengan harapan dia nggak ketemu lagi sama sohib-sohibnya itu. Dalam doa, ya Allah, karuniakan kami istri dan anak yang menyejukkan pandangan mata, dan jadikan kami pemimpin bagi orang yang bertakwa. Apa artinya pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa? Ya, jadi pemimpin, jadi orang-orang bertakwa. Antum bukan pemimpin orang-orang jahat. Antum bukan hanya bertakwa, tapi menjadi pemimpin, menjadi bintangnya orang-orang yang bertakwa. Kan ada orang yang mintanya itu biasa-biasa aja. Makanya kalau kita lihat ya, ada anak-anak yang sekolah atau kuliah, aduh Ustaz yang penting lulus. Jadi dari awal dia itu doanya yang penting biasanya tidak lulus. Tapi kalau doa anak mau juara 1, biasanya kalau turun itu ya masih 5 besar. Nah, ini kita minta sama Allah dijadikan pemimpin orang-orang berimamnya. Jadi bukan sekedar bertakwa. Kalaupun turun ya turun dikit lah. Tapi tetap permintaannya yang paling puncak jamaah. Barakallahu fikum. Kita sebagai pengawas di salah satu perusahaan dan kita ditugaskan untuk memaksimalkan omset perusahaan tersebut. Seringkali saya memikirkan perusahaan tersebut sampai banyak waktu di luar jam kerja. Bahkan saat libur, apakah ini termasuk uhbud dunia? Jazakallah khair. Iya jemaah, jadi orang levelnya semakin tinggi itu kerjaannya semakin sedikit, mikirnya semakin banyak. Bojo tidak dipikiri, perusahaan dipikiri. Maka tolong antum silahkan berpikir, tapi ketahuilah manusia itu harus belajar skala prioritas. Mana yang lebih prioritas buat dia? Memikirkan aset dia di akhirat, memikirkan omset dia di akhirat, memikirkan keluarga dan anak-anaknya, atau dia memikirkan perusahaan. Sebagian orang fokus ke perusahaan, lupa dengan kewajiban-kewajiban dia. Artinya kalau antum tidak sampai menelantarkan kewajiban antum, nggak ada masalah. Karena memang antum ditugaskan untuk memikir. Tapi kalau ternyata antum memikir sampai kajiannya nggak datang, istri dan anak terlantar, sampai anak-anak di rumah ngelihat bapaknya di pojokan, oh bapak, kata ibunya, bapak sedang mikir. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Mana izin minum dulu? Bismillah.
dalam waktu dekat. Sebagian dari jamaah di sini akan melaksanakan pipanisasi di Lumajang. Apakah sama pahalanya antara muhsinin yang sedekah dengan nominal yang cukup besar dengan relawan yang sedekah tenaga? Mohon motivasinya Ustaz. Syukran jazakallah khairan. Kira-kira kalau ada orang kaya sodakoh 3 kilo pipa, 3 kilo paralon, apakah masyarakat Lumajang akan mendapatkan air? Nggak bakalan. Nggak bakalan. Kenapa? Nggak ono sing masang. Ada pipa ini nggak akan berguna kecuali ada yang masang. Makanya kalau bicara jamaah, apakah sama? Nanti hitungannya persentase jamaah. Itu yang tadi sodakoh. Umpamanya sodakoh dia 3 kilo paralon. Padahal dia bisa 3.000 kilo jamaah sebenarnya. Berarti cuma berapa persen? Antum dengan waktu, dengan tenaga antum, itu semua ada hitungannya. Maka jangan bingung jamaah. Ada yang mengatakan males sana, sing oleh pahala sing paralon. Ana udah dapat pahala, kesel-kesel. Loh enggak. Bener loh, masyarakat tuh nggak akan bisa merasakan air kalau antum nggak berangkat. Jadi antum itu sangat vital sekali keberadaannya. Barakallahu fikum. Maka berangkat ke sana dan selalu berbaik sangka sama Allah. Dulu ada yang tanya ya, di Medina, ana masih ingat. Waktu kita ngaji di Medina, ada syekh ditanya, "Syekh, waktu Ramadan ya, yang dapat pahala memberikan buka orang puasa itu yang mana, Syekh? Apa yang punya duit? Kan ada yang ngasih duit. Kemudian antum yang beli, antum yang angkat, ada yang bagi. Kan antum nggak beli kan, cuma bagiin doang. Ana dapat pahala nggak sih?" Kata Syekh, "Ya Allah, Allah itu Rahman, Rahim, Karim. Allah mau kasih kepada antum itu tanpa hitungan nantinya. Antum jangan perhitungan." Dan kita kan kenal perhitungan jemaah. Kayaknya yang ngasih duit sing oleh dari sana. Berhenti aja, daripada ana bagi-bagi dan dapat pahala. Semua ada hitungannya. Hitungan pada hari kiamat itu pakai apa? Pakai zarrah. Pakai zarrah, pakai sebesar biji sawi jemaah. Semua akan mendapatkan balasan. Sedekah yang paling utama itu ditujukan kepada siapa beserta urutannya. Jazakallah khair. Masya Allah jemaah. Nah, jadi kalau bicara sedekah, Allah Azza wa Jalla menceritakan dalam Al-Quranul Azim, "Yas'alunaka madza yunfiqun." Mereka bertanya kepadamu apa dan kepada siapa mereka berinfak. Kata Allah, "Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain wal aqrabin wal yatama wal masakin." Katakan kepada mereka, apa yang kalian infakkan dari harta itu, maka yang paling pantas mendapatkan siapa? Kedua orang tua. Kemudian kerabat-kerabat. Kemudian orang miskin dan anak-anak yatim. Maka di sini hendalah antum perhatian sama orang tua antum. Cukupkan, senangkan orang tua antum. Kemudian kerabat. Karena ada sebagian orang yang baik banget sama orang lain, tapi sama kerabat sendiri enggak. Padahal seharusnya kerabat yang lebih diutamakan, baru keumuman kaum muslimin. Bagaimana memperbaiki niat yang telah lalu? Bukan diperbaiki jemaah, niat yang telah lalu, bertobat kepada Allah. Kalau antum dahulu niatnya riya, antum tahu, iya Ustaz, ana dulu niatnya itu supaya dilihat mertua, ternyata nggak jadi Ustaz. Calon mertua gitu kan. Bayangkan dia sudah nggak jadi dinikahkan sama anaknya mertua, wadah dapat pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang niatnya dunia bakal menyesal jemaah. Karena manusia tidak bisa memuaskan kita. Maka anda antum bertobat kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang antum lakukan kalau niatnya riya bukan untuk Allah Jalla Jalaluh. Barakallahu fikum. Kita, oh ini sudah terjemah.
Ustaz, saya sudah keluar dari pekerjaan ribawi. Sampai sekarang belum mendapatkan pekerjaan. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Insya Allah saat ini saya sudah istiqamah. Ahibati fillah, ketika para sahabat hijrah, mereka sampai kota Madinah, itu bukan hanya nggak dapat pekerjaan, nggak punya apa-apa, rumah yang nggak punya, kenalan yang nggak punya. Dia datang ke Madinah, sebagian tidur di masjid. Sahabat Nabi, ada 80 kira-kira sahabat Nabi SAW yang tidur di masjid. Masjid Samsul Huda boleh nggak tidur di masjid? Hah? Boleh. Di mana? Oh, di luar boleh, di dalam nggak boleh. Cokoti nyamuk di Jopo sama. Iya, artinya tidur di masjid mereka. Kemudian Nabi SAW membuat sebuah sistem. Ini yang kadang-kala kita lupa. Yang namanya mu'akhah. Jadi pertama Nabi SAW datang ke kota Madinah, yang dilakukan 3 hal. Yang pertama, bangun masjid. Yang kedua, mu'akhah. Yang ketiga, membuat perjanjian dengan selain kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Mu'akhah itu sebuah sistem pempersaudaraan. Orang-orang beriman itu saudara kan? Tapi Nabi bikin mereka yang muhajirin saudara sama yang ansor. Saudara yang di awal Islam saling mewarisi. Karena Nabi tahu SAW, ini orang-orang muhajirin nggak punya siapa-siapa, kerjaan nggak punya, gimana mereka hidup? Rumah nggak punya, mau tinggal di mana mereka? Masjid belum jadi. Di awal datang masjid itu bangun kira-kira 1 bulan Nabi SAW bangun masjid. Akhirnya dibawa sama fulan, ini engkau jadi saudaramu, dibawa sama fulan. Sampai akhirnya orang-orang Ansor menawarkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, gimana kalau harta kami dibagi sama orang-orang muhajirin? Dibagi. Kata Nabi SAW, lah, jangan. Artinya Nabi melihat maslahat. Orang-orang Ansor itu pekerjaannya apa? Petani. Orang-orang muhajirin dagang. Kalau ini orang-orang muhajirin dikasih tanah suruh garap, ya belum tentu tumbuh jamaah. Maka kata Nabi SAW, enggak, tetap itu milik kalian, bas ikutkan mereka dalam hasil. Jadi mereka membantu, mereka dapat hasilnya. Nah, kita nih kalau dapat teman-teman yang baru hijrah, bagaimana sekarang kita menggandeng dia, memberikan kemudahan kepada dia. Di Jakarta, waktu itu anak usulkan kepada teman-teman di Jakarta untuk bikin sesuatu yang membantu teman-teman yang hijrah. Karena banyak teman-teman yang hijrah itu ditinggalkan sama keluarganya. Kalau dia kerja di sebuah perusahaan, mungkin dia besar di perusahaan tersebut, ketika dia berdagang gagal. Karena dia dulu besar disebabkan sistem. Pengalaman. Makanya teman-teman yang hijrah ini usahanya rata-rata herbal, madu herbal, terus bekam, terus ruqyah, baju koko. Dia pikir cuma itu pekerjaan, karena dia nggak paham. Ya Allah, maka di sini perlu pendampingan. Itu mu'akhah juga mendampingi. Jadi ini sahabat didampingi, bercocok tanam didampingi. Maka teman-teman di Jakarta akhirnya bikin dia namanya Tajir, ya, sebuah lembaga pendampingan, pelatihan. Karena kalau curhat sama ustadz, disuruh apa sama ustadz? Sabar. Loh, mau ngomong apa ustadz? Ustadz mau ngajari dagang, nggak ngerti pisan ustadz. Jadi ustadz memberikan ilmu, ustadz memberikan motivasi, tapi harus ada yang lainnya yang menggarap ini, jangan. Bagaimana sekarang fulan, gini antum kan baru keluar, antum nggak punya pengalaman, yuk ikut yuk, belajar sama kita. Bagaimana berdagang. Maka banyak orang-orang yang sukses karena dagang bangkrut, cuman habis semuanya.
Karena boleh jadi memang tadi tidak ada pengalaman di sana. Maka antum bersabarlah, dan pintu rezeki itu bukan hanya berdoa. Bukan hanya antum bekerja, tapi berdoa juga, tawakal juga, istighfar juga, bertakwa juga. Ada banyak hal yang bisa antum kerjakan. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada antum. Baik, pertanyaan terakhir. Oh ini. Dengan pekerjaan halal, sudah lama mengaji, namun merasa hidup ini tidak terlalu bermanfaat bagi sesama, merasa minder dengan orang yang lebih soleh dan dermawan. Apa ada tips dari Ustaz? Syukran. Ahibati fillah. Ya, kalau kita lihat memberikan manfaat kepada orang lain. Nabi SAW pernah ditanya tentang khairun nas. Siapa orang yang paling dicintain Allah, yang paling baik? Man khairun nas, man ahabun nas ilallah. Kata Nabi SAW, orang yang paling baik, orang yang paling dicintai Allah adalah anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Nabi SAW memberikan arahan kepada seorang sahabat untuk bersedekah. Kalau nggak mampu, ya sudah, engkau berkata yang baik, engkau amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak mampu ya Rasulullah, kata dia, ya engkau bantu orang lain. Kalau dulu di desa, anak masih ingat ya, anak masih SD itu, anak sering bantu ibu-ibu yang jualan pakai disuwun itu ya mah. Biasanya untuk naikkan itu dia butuh bantuan. Itu kata Nabi SAW, engkau bantu orang bawa barang, naikkan ke kudanya kau dulu. Kalau ini naikkan, sekedar itu kau dapat pahala sedekah gitu. Kalau nggak mampu ya Rasul, ya udah jangan ganggu orang lain. Ada sampai titik momen antum nggak bisa memberikan manfaat kepada orang lain, antum tidak mengganggu orang lain, itu sudah manfaat. Antum bisa lihat ya, kalau bicara kebaikan, pintu kebaikan itu banyak sekali. Pelacur ngasih minum seekor anjing, ya ampuni dosanya masuk surga. Seorang laki-laki yang menyingkirkan dahan di jalan, dimasukkan surga gara-gara dahan. Maka jangan pernah meremehkan, kata Nabi SAW, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah engkau meremehkan kebaikan sedikit pun, jangan. Maka kalau antum sudah seperti ini, antum kan males, merasa nggak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Antum datang ke masjid, orang-orang masuk masjid, antum sandalnya antum ngadepkan ke mereka. Ini kebaikan. Antum datang ke masjid, antum nggak punya uang, antum datang ke masjid di waktu duha, kan kamar mandi masjid tempat wuduknya, mungkin nggak ada yang melihat antum, tapi Allah melihat antum memberikan manfaat kepada orang lain. Maka jangan pernah berkecil hati. Ya mungkin ada orang yang merasa amalan itu tidak terlalu mulia. Di Masjid Nabawi, alhamdulillah, dulu ada seorang wanita yang kerjanya bersihkan masjid. Wanita hitam, disebutkan oleh beberapa riwayat. Dalam pandangan sahabat, ya pekerjaannya biasa aja. Meninggallah wanita ini di malam hari, radhiyallahu taala anha. Akhirnya para sahabat mengurusin jenazahnya, memandikan, mensolati, dikuburkan. Malam itu juga nggak ngomong sama Nabi SAW. Dapat berapa hari Nabi SAW kehilangan wanita itu. Mana fulana, kata dia. Matat ya Rasulullah, meninggal ya Rasulullah, kata dia. Meninggal, kata dia. Halla adzantumunani, kenapa kalian nggak ngasih tahu aku? Diam saja. Pikirnya Tuannya Nabi mungkin nggak akan ingat sama perempuan itu. Ternyata Nabi mengingat. Akhirnya Nabi SAW minta ditunjukin, duluni ala qabriha, tunjukkan di mana kuburannya. Berangkat Nabi ke Baqi, jamaah. Ini orang sudah mati di kuburan. Nabi berdiri di hadapan kuburannya, sholat jenazah buat dia yang sudah ada di kuburan. Tadi mungkin sebagian orang berpikiran amalannya
Cuma itu. Padahal yang dia bersihkan adalah rumah Allah Azza wa Jalla. Apa keutamaan memanah? Agar kami lebih semangat menjalankan olahraga sunnah. Ya, kalau bicara memanah ini, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khair. Kata Allah, persiapkan untuk menghadapi musuh-musuh kalian itu dengan segala bentuk kekuatan. Di antara tafsir kekuatan itu, ala innal quwwatar rami. Kekuatan itu adalah memanah. Kekuatan itu adalah memanah. Maka Nabi SAW sangat senang sekali ketika melihat para sahabatnya latihan memanah. Bahkan Nabi ikut bersama mereka, memberikan motivasi kepada mereka untuk memanah tersebut. Tapi bukan hanya memanah, jemaah. Boleh jadi menembak pun itu termasuk besar. Kalau memanah itu orang bisa dengan apa saja dia bikin nantinya. Tapi kalau nembak, jadi ketika ada orang memain, apa niat dia? Ketika niatnya adalah untuk menjaga apabila ada panggilan untuk membela agama Allah Azza wa Jalla, dia sudah siap. Jadi seorang muslim itu hendaklah di hatinya selalu ada keinginan untuk berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, man mata walam yaghzu. Barang siapa yang mati dalam kondisi belum berperang, walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi, dan dia juga nggak pernah ngomong di dirinya, niat aku akan siap untuk membela agama Allah Azza wa Jalla kalau aku diminta, nggak pernah, mata ala syu'batin minan nifaq, maka dia mati di atas satu di antara cabang kemunafikan. Kemudian orang yang berharap mati syahid, maka kalau lihat ya pahalanya orang yang mati syahid, jemaah. Orang yang mati syahid itu, jemaah, itu akan diampuni dengan awal tetesan darah dia. Orang yang mati syahid itu akan dinikahkan dengan 72 bidadari, dan akan dikasih kesempatan memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Fadail. Maka Nabi SAW mengatakan, man sa'alallaha syahadata sadiqan, barang siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid dengan benar, bukan main-main, dia meminta kepada Allah, ballaghahullah manazila syuhada wa in mata ala firasyih. Allah akan sampaikan dia ke tingkatan orang-orang yang mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Nah, ini pertanyaan terakhir, Ustaz. Ada orang yang tidak mau punya anak banyak, bukan karena takut rezeki anaknya, karena Allah sudah menyabinnya, tapi orang tersebut khawatir tidak menjaga dan mendidik anaknya. Mohon masukannya. Masya Allah, anak ini bukan hanya bikin anak, tapi bagaimana menjaga, merawat, dan mendidik anak-anak tersebut. Ketika antum ingin punya anak, maka niatkan ingin memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Dan berusahalah. Kalau tujuannya baik dan benar, Allah akan mudahkan. Gak ada yang mudah dalam kehidupan ini. Catat ini. Tidak ada kemudahan di muka bumi ini kecuali yang Allah bikin mudah. Dan Allah menjadikan yang sulit itu mudah kalau Allah berkehendak. Ada orang yang anaknya satu narkoba, satu. Dan ada orang yang anaknya 7 semuanya hafal Quran. Terus masalahnya di mana? Allah yang memudahkan. Makanya ketika antum mau kepingin punya anak banyak, niatkan untuk memperbanyak umat Nabi SAW. Bukan niat untuk berbangga-banggaan dengan jumlah anaknya, bukan. Karena ada orang yang cuma kepingin, piro anakmu? 8, aduh kalah. Anak 4 dari istri pertama, 4 dari istri kedua, 2 dari istri ketiga. Terus berapa sudah? 10. Jadi ada orang yang cuma untuk berbangga-banggaan. Lah, jemaah. Jadi kita bagaimana minta sama Allah
agar anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Jadi ketika minta anak sama Allah, tujuannya apa? Memperbanyak umat Rasul SAW, bukan untuk berbangga-banggaan dan baca doa Rabbi habli minas sholihin. Setelah punya anak, doanya diganti. Kalau masih ingin punya anak lagi, baca lagi. Ditambah doanya. Doanya wajnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan dari anak keturunanku. Kemudian yang umurnya 40 tahun ya, yang belum juga boleh baca doa yang di surat Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaiki di anak keturunanku ya Allah. Inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Aku tobat kepadamu dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Haibati fillah, ana minta maaf karena kajiannya ba'da zuhur, panas-panas, tapi semoga bermanfaat buat kita semua di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.